dari negara asing ke negeri kita. Penjaga negeri ini adalah TNI dan kepolisian, yaitu TNI Hankamnas, polisi Kantikmas. Kalau TNI sudah menjaga Indonesia dengan Hankamnas, musuh dari luar terkait dengan intelijennya yang harus tetap aktif, baik itu Badan Intelijen Strategis BAIS, demikian juga dengan Intel Kodam Teritorial, dan Tentara Nasional Indonesia itu selalu punya intelijen, sudah mantap. Kenapa kepolisian masih belum juga mantap terkait dengan penjagaan pintu masuknya narkotika termasuk bea cukai aparat penegak hukum? Oleh karena itu, narkoba yang menurut tersangka telah digelapkan oleh oknum polisi Reserse Narkotika Polres Metro Tangerang Selatan, kita komplain, kita laporkan kepada Presiden dan kepada Mabes Polri bahwa pemusnahan barang bukti yang dihadirkan di sana Presiden, ternyata yang 30 yang dibuat di BAP oleh Polres Tangerang Selatan dan itu rilisnya di Mabes ada Presiden Prabowo, itu adalah diduga bullshit, pembohongan publik. Karena menurut tersangka yang berinisial US, itu koper ada 4, satu koper untuk pakaian, satu koper berisi 20 bungkus, satu bungkusnya 1 kilo, yang satu lagi 20 bungkus, yang satu lagi 10 bungkus. Ketika dia ditangkap oleh Polda Metro Jaya di daerah Jakarta Utara, dia belum memberitahukan kepada Polda Metro Jaya masih ada 50 kilogram lagi di rumahnya adik iparnya. Panik di rumah, ini gimana koper ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Lalu akhirnya tensin kepada keluarga secara luas, datanglah Polres Tangsel untuk mengetuk pintu rumah. Diambillah narkoba itu dengan tidak berdasarkan acara petunjuk KUHAP. Artinya ketika ada ditemukan di situ diduga narkoba, harus diperiksa, harus divideo, dan harus pakai sarung tangan. Lalu harus dibawa ke kantor polisi spontan. Ini enggak, dari jam 9 malam ditemukan atas pengakuan daripada klien kita, baru pagi-pagi subuh dibawa dan bolak-balik keluar masuk oknum polisi dari Polres Tangsel yang membuat konten. Yang pertama menghitung adalah klien kita yang berinisial I, dan yang kedua dihitung oleh istrinya si tersangka 34 kilo, tapi dibikin di BAP hanya 30 kilo. Ditanya sama istri tersangka, kok 30 kilo ini Pak? Kan 34 saya hitung. Mau ditambahin biar berat hukuman suamimu. Nah, suaminya bilang, aku lebih baik hukuman berat oleh hukuman pengadilan daripada mafia dari Malaysia mencari istri saya dan anak saya. Karena di dunia mafia, apabila berbohong kepada mafia yang di atas, bisa lewat nyawa katanya. Tolong selamatkan saya Pak Ketum, Bapak udah katanya ke saya. Jadi diduga sadis ini oknum Polres dari Tangerang Selatan ini, kalau memang itu keterangannya si tersangka dan istrinya, bahwa si tersangka mengatakan 50 itu karena memang waktu pengambilan barang bukti pertama tidak ada di situ, disuruh orang diam. Sudah dibuat pernyataan oleh klien kita dan istrinya klien kita bahwa dia bertanggung jawab atas apa yang telah diucapkan dan dia menyadari kesalahannya, tapi dia mau berjustice kolaborator kepada aparat untuk mengungkap bahwa diduga ada banyak narkoba yang telah selama ini salah gunakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Nah, itu yang menurut saya kita akan demo tanggal 18 dan dia menyadari kesalahannya, tapi dia mau berjustice kolaborator kepada aparat untuk mengungkap bahwa diduga ada banyak narkoba yang telah selama ini telah disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Makanya saya bilang kalau ada narkoba ditangkap atau ganja, biarlah direvisi Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Begitu ada narkoba ditangkap, langsung disiram sejenis zat kayak rinso kayak apa, biar nggak bisa lagi dipakai, biar nggak bisa lagi dijual, atau dikasih tai kuda. Jadi kalau mau dipakai sabu bau tai kuda dia, bau tai kuda apa katanya nggak jadi dipakai. Kita akan demo tanggal 18 Desember, hari Kamis depan, ke Mabes Polri. Kenapa ke Mabes Polri demo? Karena rilis yang dirilis di Mabes Polri oleh Kapolri ada Presiden
diduga pembohongan publik.